Shalom buat saudara semua and good morning. Selamat pagi dan anugerah damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita pagi hari ini. Dalam Devotion from Nation pagi hari ini, saya dari Salatiga ingin menyampaikan sebuah pesan yang ada di hati Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-20. Ini adalah salah satu ayat kunci yang menjadi sebuah pesan profetik buat tahun 2020 yang Tuhan berikan di akhir tahun 2019 memasuki tahun ini. Dan yang saya percaya ayat ini menjadi sebuah ayat yang profetik dan gereja Tuhan perlukan hari-hari ini. Karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sebenarnya ada pandemi yang lebih mengerikan lagi, dan pandemi itu adalah rasa takut, khawatir, panik, ketidakpastian, tawar hati, hidup yang disorientasi dan kehilangan harapan untuk masa depan. Ketidakpastian ini yang membuat banyak orang akhirnya kehilangan gairah, kehilangan motivasi, dan akhirnya adalah ini. Karena kehilangan gairah, ada banyak bahkan termasuk pemimpin, pengusaha, bahkan anak-anak Tuhan kehilangan arah jadinya. Ketika saudara kehilangan gairah melayani Tuhan, gairah untuk tetap menjaga iman saudara, gairah untuk bersekutu dengan Tuhan, gairah untuk tetap bergaul dengan intim dan akrab dengan Tuhan, gairah untuk berdoa, gairah untuk menginjil, gairah untuk misi. Ketika gairah ini hilang, passion ini hilang dari hati kita, maka yang terjadi adalah ini, kita mulai menjadi orang-orang yang kehilangan arah. Nah, ayat ini, Yohanes 20 ayat 20 ini menjadi ayat kunci ketika saya memasuki tahun 2020 ini. Dikatakan demikian. Dan sesudah berkata demikian, Ia, Tuhan Yesus, menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dia tunjukkan tangannya yang berlubang paku. Ya, bekas paku yang ada di tangannya ini dia tunjukkan. Dan bukan hanya dia menunjukkan tangannya, dia menunjukkan juga dikatakan lambungnya kepada mereka. Ini persis yang dia lakukan kepada seorang murid Tuhan Yesus namanya Thomas. Thomas ini tipe, kalau sekarang mungkin orang yang skeptis, dia seorang saintis, seorang ilmuwan yang tidak mudah percaya sesuatu yang spiritual. Agak sulit untuk berbicara tentang iman, karena iman berbicara tentang sesuatu yang di luar logika. Iman berbicara sesuatu yang tidak dilihat. Iman berkaitan dengan sesuatu yang transcendent. So it sometimes is hard to talk about faith, to talk about spiritual thing to those person that very smart like Thomas. Jadi kadang-kadang sulit berbicara tentang iman kepada orang yang punya kecerdasan intelektual dan IQ atau model saintis seperti Thomas. Thomas ini yang ketika Yesus menampakkan diri kepadanya, dia berkata, "Aku tidak akan percaya sampai aku melihat lubang paku dan lambungnya yang tertumbak itu." Dan kemudian Yesus berkata, "Ini tanganku, Thomas. Ini tanganku yang berlubang paku. Ini lambungku." Nah, hari ini saya percaya ini pesan buat kita semuanya. Ketika kita ragu, ketika kita bimbang,
tentang kasih Tuhan bagi kita. Ketika kita ragu apakah Tuhan ada, Tuhan nyata. Ketika kita mulai bimbang dan ragu, apakah sungguh-sungguh Tuhan itu berkuasa, bahwa janjinya ya dan amin untuk kita. Ketika kita mulai bimbang dan ragu, apakah janjinya akan digenapi untuk kita atau tidak hari-hari ini. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah krisis ini, masih adakah harapan atau tidak bagi kita? Sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang kita pun bisa ragu, bisa kehilangan arah. Nah, kalau saudara sedang menghadapi saat-saat yang sulit seperti itu, dengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Thomas. Dan dia berkata, ini tanganku yang berlubang paku. Ini lambungku yang kena tumbak oleh karena dosa-dosamu. Dia ingin membuktikan itu. Dan ketika Thomas melihat bekas paku di tangan Tuhan Yesus, ketika Thomas melihat lambung yang kena tumbak Romawi itu karena dosa dan kesalahan kita, Thomas dia langsung tersungkur, dia berkata, aku percaya Tuhan, I believe Lord. Tapi kemudian Yesus dia berkata, kamu percaya karena kamu telah melihatnya. Tetapi dia berkata, berbahagialah kamu yang percaya walaupun kamu tidak melihat. Blessed are you that believe, trust, rely on the Lord, even though you did not see with your physical eyes. Hari-hari ini, mungkin beberapa saudara bergumul dan berdoa dan belum melihat janji Tuhan itu digenapi. Tapi dia berkata, saudara adalah orang yang berbahagia ketika saudara tetap percaya. Saudara orang yang berbahagia ketika saudara tetap pegang imanmu dan tidak goyah dan berkata, I believe, aku percaya kesembuhanmu, aku percaya masa depanku dahsyat, aku percaya kemuliaan lebih besar Dia siapkan bagiku, aku percaya ekonomiku akan dipulihkan 2 kali bahkan 3 kali lipat. Aku percaya masa depanku, pelayananku lebih mulia dibandingkan masa laluku. Aku percaya bahwa aku baru saja memulai perjalanan dalam rencana Tuhan yang hebat dan besar. Aku baru saja memulai sebuah perjalanan mujizat bersama dengan Tuhan. Hidupku, keluargaku, pelayananku, jemaat yang Tuhan percayakan kepadaku, ini baru saja awal dari mujizat-mujizat, janji-janji yang Dia akan genapi dalam kehidupanku dan keluargaku. Dengarkan ini, saudara. Dia berkata kepadamu, kamu orang yang berbahagia karena kamu percaya walaupun kamu belum melihat janji itu menjadi kenyataan dalam hidupmu. Orang yang berbahagia adalah orang, sekali lagi, yang percaya walaupun fakta dan realitas dan kenyataan itu mungkin berbeda. Iman itu bukan menyangkali realitas. Iman tidak meniadakan fakta realitas. Iman tidak berpura-pura bahwa saudara tidak sakit, atau tidak ada masalah, tidak ada COVID, tidak ada kesulitan, tidak ada krisis. Iman, dia tidak berpura-pura tidak ada persoalan. Iman juga tidak menyangkali fakta medis kedokteran yang mungkin mengatakan bahwa kamu sakit. Atau iman juga tidak menghilangkan fakta ekonomi bahwa kita sedang dalam krisis. Tapi yang iman katakan adalah ini. Dia percaya bahwa fakta itu ada. Dia percaya bahwa krisis itu sedang terjadi. Tetapi dia tidak membiarkan apa yang dia lihat, realitas yang terjadi, ini mengendalikan, mengatur emosi, perasaannya, dan masa depannya. Dia melihat bahwa apa yang sedang terjadi barulah koma, belum titik. Itu yang terjadi dengan murid-murid ini. Murid-murid tawar hati, bingung, kehilangan arah ketika Yesus mati tergantung di atas kayu salib. Tapi lihat apa yang terjadi dalam ayat 20 ini lagi. Dikatakan, dan sesudah berkata demikian, Ia, Tuhan Yesus, menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka.
Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saya ingin saudara garis bawahi kata ini, saudara. Ayat yang ke-20 dikatakan begini. I will read this in Amplified Bible Translation. So saying, he showed them his hands and his side. And when the disciple saw the Lord, they were filled with joy. Filled with joy, filled with delight, exaltation, ecstasy. Wow, this is amazing. Dikatakan ketika murid-murid melihat Tuhan, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang telah menang, Tuhan yang telah mengalahkan maut. Saat itulah dikatakan, their heart full of joy. Hati mereka penuh dengan sukacita. Hati mereka penuh dengan bahagia. Hati mereka penuh dengan sukacita yang bukan biasa, tapi ekstasi. Banyak anak muda yang kecanduan pil ekstasi. Karena ketika anak muda ambil pil ini, dia bisa melompat-lompat sendirian, dia bisa ketawa sendirian, ya, dia bisa melupakan semua persoalan. Sepertinya ketika dia ambil pil ekstasi, saat itu keadaan hidupnya menjadi semuanya happy, semuanya ringan, beban pun tidak terasa berat. Itu yang pil ekstasi lakukan. Dan dikatakan di sini, ketika murid-murid melihat Tuhan yang bangkit dan menang, dikatakan hati mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan bahagia, penuh dengan sukacita seperti mereka mengambil pil ekstasi itu. Wow, this is powerful. Sukacita kita datang, hati mereka bahagia, bukan karena melihat rekening di bank, atau melihat keadaan fisik, atau melihat keadaan jemaat, atau melihat keadaan gereja, atau melihat keadaan ekonomi di kota kita, di bangsa kita. Tapi hati mereka penuh dengan sukacita dan bahagia karena mereka melihat Tuhan. When they saw the Lord, when they saw Jesus, then their heart full of joy, full of ecstasy, full with delight. Wow. Sukacita kita bukan datang karena ada uang atau tidak ada uang. Sukacita kita datang bukan ada krisis atau tidak ada krisis, ada persoalan atau tidak ada persoalan. Sumber sukacita kita itu oleh karena mata roh kita melihat Tuhan. Mata berbicara tentang persepsi, mata berbicara tentang visi, mata berbicara tentang revelation, insight. The eyes speak of vision, perception, and revelation. Hari itu murid-murid melihat Yesus. Tapi mereka melihat Yesus dengan mata yang berbeda. Bukan cuma dengan mata jasmani, tapi dengan mata hati yang telah diterangi dan dicerahkan. Sehingga ketika mereka lihat Yesus, mereka mendapat revelation. Ini Yesus yang bangkit, Yesus yang menang, Yesus yang telah mengalahkan dosa, Yesus yang telah sembuhkan segala sakit penyakit, Yesus yang akan datang kembali. Itu sebabnya hati mereka penuh dengan sukacita. Saya ingat satu quote dari seorang hamba Tuhan. Ini tahun 90 saya mendengar quote ini. Quote ini dia berkata begini, if the devil steal your goods, don't let him steal your joy. Jika iblis dia curi uangmu, dia curi kepunyaan barang-barangmu, jangan biarkan dia curi sukacita dari hatimu. Mengapa demikian? Sebab sukacita Tuhan itu adalah kekuatanmu. The joy of the Lord is your strength. So if the devil steal your money, if the devil stole your ministry, if the devil even steal your health maybe, don't let him steal your joy. Jangan biarkan dia curi sukacita di hati saudara. Mengapa? Sebab sukacita di hati
yang datang karena melihat Tuhan, sukacita karena Tuhan, itu adalah kekuatan hidup saudara. Saya ingat tahun 90, ketika saya pertama kali ke Nigeria. Pulang dari Nigeria, habis pelayanan di Nigeria, di Enugu, di Lagos, ya dalam KKR, di beberapa kota di Nigeria, Afrika Barat. Kemudian dari situ saya ada jadwal pelayanan ke Eropa, ke Belanda. Ini tahun 90. Di sela-sela pelayanan di Belanda, saya dengan beberapa rekan hamba Tuhan memutuskan untuk mengambil tur Eropa. Kami keluar dari Belanda, karena visa saya juga sudah habis di Belanda. Jadi saya harus keluar dari Belanda untuk ambil visa untuk masuk lagi ke Belanda waktu itu. Jadi kami atur pelayanan sekitar 10 hari, perjalanan 10 hari keliling Eropa. Naik kereta. Saya ingat pagi hari itu, subuh kita sudah sampai di stasiun kereta api di Roma. Kami antri baru tukar uang $100. Dan sambil menunggu setengah jam, 1 jam, tidak ada pergerakan di antrian untuk booking kereta berikutnya untuk menuju ke Venice waktu itu. Kami ingin jalan-jalan ke sana. Dan akhirnya rekan saya yang antri, ini saya dekati, ada apa yang terjadi, kenapa lambat sekali. Kemudian dia cerita bahwa komputernya mengalami kerusakan, dan akhirnya dia duduk dan kemudian dia buka dompet yang baru saja kita tukar uang $100. Waktu dia buka dompetnya dia kaget. Mengapa? Karena uang yang baru ditukar $100 ke mata uang lire itu hilang. Entah bagaimana copetnya itu bisa sehebat, sepinter itu mengambil uang tanpa dia tahu dan tanpa dia terasa. Kita punya pilihan waktu itu untuk marah, bersungut, ngomel, atau kita bersyukur. Saya bersyukur, saya ingat quote ini. If the devil steal your good, don't let him steal your joy. Saya katakan kepada teman-teman, kalau iblis curi uang kita, jangan biarkan dia curi sukacita di hati kita. Jadi kami putuskan waktu itu menyanyi, bersyukur, dan berdoa di stasiun kereta di Roma. Ini tahun 90, saudara. Akhirnya, sementara kita berdoa, akhirnya kita sepakat memutuskan kita tidak lanjutkan perjalanan dulu ke Roma, tapi kita putuskan untuk alihkan perjalanan kita ke Frankfurt. Dan saya telepon seorang anak Tuhan di Frankfurt waktu itu. Dan ketika saya telepon, saya jelaskan, saya hamba Tuhan dari Indonesia, ini mau naik kereta ke Frankfurt karena saya perlu ambil visa untuk masuk Belanda lagi. Ketika dengar saya hamba Tuhan dari Indonesia, dia begitu excited banget. Dia teriak, dia berkata, haleluya. Saya kaget sendiri. Dan dia berkata, kami sudah berdoa supaya Tuhan kirim hamba Tuhan datang melayani kami di sini. So they were so excited, then God changed the direction. So we changed our travel plan to go around Europe, and then we booked the train to Frankfurt, Germany from Rome. Jadi sampai di sana, dijemput pagi-pagi, dan 1 minggu kita bersama dengan komunitas orang Indonesia. Setiap malam kita pemuritan, mereka dibaptis Roh Kudus, dilepaskan dari ikatan-ikatan, dan 1 malam kita baptis ada 3 suku. Ada Batak, Chinese, dan Ambon. 3 suku ini, ada 3 orang kita baptis di kamar mandi, ya karena musim dingin waktu itu ketika kami di sana. Selesai perjalanan kami di Frankfurt 1 minggu, kami dapat visa kembali untuk masuk Belanda. Dan bukan cuma itu, uang yang hilang, dicuri di Roma, dikembalikan berkali-kali lipat. Sehingga kami bisa melanjutkan perjalanan tur kami di Eropa pada waktu itu. Dan saya ingin katakan begini buat saudara, jangan biarkan iblis curi sukacita saudara. Dan sukacita yang sejati itu datang karena saudara melihat Tuhan, bukan karena melihat keadaan dunia ini. So, jaga sukacita di hati saudara. Ingat ini, Tuhan bisa buat mujizat. Ketika saudara tetap bersyukur, bersukacita dalam kondisi apapun, Dia bisa kembalikan apa yang hilang dari hidupmu berkali-kali lipat. Seperti apa yang terjadi dengan saya tahun 90 di Eropa itu. Ini pesan buat saudara pagi ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berdoa
Let the anointing of joy, the spirit of joy, itu memenuhi hati saudara hari-hari ini. Because the joy of the Lord is your strength. God bless you. Tuhan memberkati.